kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan studi kasus yang telah kami buat dengan tema pernikahan. Studi kasus yang kami buat mengangkat dari judul implikasi hukum dan budaya dalam pelaksanaan pernikahan virtual di era pandemi COVID-19. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ramdan Hakim. Saya Adrian Garulok. Saya Bima Firmansyah. Saya Muhammad Ainul Safarudin Hidayat. Dan saya Ali Widya Hakimah. Bab 1 pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pernikahan. Salah satunya adalah munculnya pernikahan virtual. Meskipun pernikahan merupakan institusi sakral yang memiliki aturan hukum yang ketat, pernikahan virtual menawarkan solusi praktis di tengah pembatasan sosial. Di satu sisi, pernikahan virtual menawarkan kemudahan dan fleksibilitas sebagai pasangan yang terkendala jarak atau kondisi kesehatan. Di sisi lain, pernikahan virtual juga menimbulkan tantangan terkait keabsahan hukum dan kepastian hukum. Kehadiran teknologi sebagai media akad nikah membuka peluang baru dalam penyelenggaraan pernikahan, namun juga memerlukan adaptasi terhadap norma-norma yang telah ada. Bab 2 permasalahan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Dalam Islam, perkawinan dianggap ibadah yang harus dilaksanakan secepatnya untuk menghindari zina dan memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Selain aspek sosial, perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban antara suami, istri, serta warisan. Dengan kemajuan teknologi, pernikahan virtual mulai diakui, memungkinkan akad nikah dilakukan secara jarak jauh. Meskipun menimbulkan perdebatan terkait keabsahan hukum karena tidak adanya kehadiran fisik. Aspek fundamental dalam sahnya akad nikah adalah ijab dan qabul yang harus terjadi secara langsung dalam satu majelis tanpa jeda. Ketidakabsahan akad dapat terjadi jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi. Dan perbedaan antara akad yang batal dan fasid ditentukan oleh kemungkinan perbaikannya. Dari permasalahan yang ada, kami menganalisis dan memberikan pengembangan alternatif solusi sebagai berikut. Analisisnya, pernikahan dalam perspektif ilmu fikih merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk mengangkur kehidupan rumah tangga dan melahirkan keturunan, tetapi juga sebagai jembatan antara dua keluarga yang awalnya bukan mahram menjadi mahram. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan ajaran Al-Quran, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 1. Perbedaan kondisi individu mempengaruhi hukum dalam perkawinan ini yang dapat bermacam-macam hukumnya, seperti sunnah, makruh, wajib, haram, ataupun mubah. Semua tergantung pada situasi dan niat masing-masing pihak, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Misalnya, bagi pasangan yang telah memenuhi syarat fisik dan mental untuk menikah, hukum pernikahan mereka dianggap sunnah. Agar pernikahan sah menurut agama, semua rukun harus dipenuhi.
Rukun-rukun tersebut meliputi yang pertama adanya calon mempelai pria, yang kedua adanya calon mempelai wanita, adanya wali nikah dan 2 orang saksi pria, serta yang paling inti yaitu ijab dan qabul. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari kompilasi hukum Islam. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan akan dianggap tidak sah. Seperti halnya sholat, maka jika sholat salah satu rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholat kita tidak sah. Begitu juga dalam hal perkawinan. Dengan memadukan teknologi mutakhir dengan adat pernikahan yang terhormat, pernikahan virtual mewakili perubahan signifikan dalam cara kontrak pernikahan yang dilakukan. Meskipun kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda, hal ini memungkinkan keterlibatan emosional yang lebih besar dan menciptakan rasa kehadiran secara fisik dalam pengaturan pernikahan virtual. Namun, dalam pelaksanaannya, pernikahan virtual dapat kontroversi dari beberapa pihak termasuk ulama mengenai keabsahan dari pernikahan tersebut. Perbedaan pendapat dari beberapa ulama sebenarnya tidak ada satupun pendapat yang salah. Namun, mereka adalah pencari kebenaran berbasis bukti. Ketidaksepakatan mereka berasal dari alasan yang mereka terima dan pahami, bukan dari fanatisme, penderitaan, keakuan, pernyataan diri, kebutuhan akan pengakuan atau keinginan untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik dan lebih berkuasa daripada yang lain. Setiap mujtahid dalam hukum Islam menjadikan sebagai tujuan untuk memfokuskan pikiran dan energinya untuk menemukan hukum Allah, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang memberikan kebenaran dalam hukum. Al-Quran dan As-Sunnah berfungsi sebagai sumber informasi dan panduan utama imam dalam mengambil keputusan. Namun, kadang-kadang hasil penyelidikan dan temuan mereka berbeda, dan masing-masing bertindak sesuai dengan kesimpulan istihadnya yang ia yakini sebagai benar dan dapat diterima bahkan dalam hal urusan pernikahan. Nah, berikut pendapat para ulama. Yang pertama adalah pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri berpendapat pernikahan dianggap sah jika semua rukun dan syarat yang telah ditentukan terpenuhi, dan menjadi tidak sah apabila ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi menurut mazhab Syafi'i. Nah, pernikahan terdiri dari 5 elemen mendasar, yaitu adalah 1 calon pasangan, 2 pengantin perempuan, 3 wali, 4 2 orang saksi, dan 5 sigat akad nikah atau yang sering dikenal dengan ijab qabul. Ijab qabul dalam perkawinan mempunyai syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama tamyiz al-muta'ab hidain. Artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah mumayyiz atau yang telah dewasa dan berakal sehat. Lalu yang kedua ada ittihad majlis al-ijab wal qabul. Artinya akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis. Lalu yang ketiga ada at-tawaqquf bainal ijab wal qabul. Artinya tidak boleh ada perbedaan atau pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain. Lalu
Kedua mempelai atau yang mewakili harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Pendapat yang kedua dari Habib Zain bin Smith, seorang ahli fikih Syafi'i modern, menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa akad nikah online atau percakapan video tidak sah. Pertama, sifat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara online atau konferensi video dikategorikan sebagai sikap kinayah atau tidak pasti. Sebaliknya, untuk menerapkan sikap yang shar'i atau jelas, diperlukan akad nikah. Kedua saksi tidak dapat melihat dan mendengar langsung ijab qabul dari kedua pelaku akad, yaitu calon suami dan wali dari calon mempelai perempuan, karena tidak adanya kesatuan majelis secara offline. Pada umumnya, dua orang saksi harus melihat langsung akad nikah. Setelah dipaparkan mengenai implikasi terhadap hukum Islam yang berlaku, ternyata pernikahan virtual juga mempengaruhi terhadap kebudayaan adat sekitar. Pernikahan virtual selalu dianggap mengganggu keaslian budaya yang telah terjaga lama. Dalam pernikahan virtual, rasa kebersamaan ini berkurang karena ketidakhadiran fisik atau secara tatap muka. Upacara yang biasanya melibatkan kerumunan besar hanya bisa dihadiri secara daring, yang mengurangi aspek komunal dan keintiman antara keluarga. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan pernikahan virtual di kalangan ulama memiliki perbedaan pandangan yang menjadi inti perbedaan tersebut terletak pada konsep satu majelis. Ulama seperti Hanafiyah memperbolehkan akad nikah virtual dengan catatan kehadiran wali, saksi, dan pihak yang berakad tetap dapat terhubung secara langsung. Sementara ulama mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya kehadiran fisik dalam satu majelis untuk menjaga keabsahan ijab qabul yang merupakan inti dari sebuah pernikahan yang dianggap tidak sah. Nah, untuk itu pemerintah dan lembaga terkait seperti kantor urusan agama perlu segera merumuskan regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan pernikahan virtual agar keabsahan hukum dan syariatnya dapat dipastikan. Regulasi ini harus mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti kehadiran saksi dan wali yang dapat memantau secara langsung prosesi akad nikah meskipun secara virtual, serta ketentuan agar akan tetap dilakukan dalam satu majelis, baik secara fisik maupun melalui media yang memungkinkan kesatuan waktu. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan akad nikah virtual juga sangat penting untuk memberikan pemahaman yang tepat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan mereka, termasuk perbedaan pandangan di kalangan ulama, agar masyarakat memahami implikasi dari pilihan mereka. Sekian presentasi hasil studi kasus dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.